Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 12 MIPA 8 ingin membacakan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Para ilmuwan sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah dan langsung dari tanah Arab. Terkait dengan strategi dakwah Islam, terdapat beberapa cara dan jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian, tasawuf, dan politik. Ada 2 bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. 2. Gerakan politik. Gerakan pembaruan di bidang pendidikan ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga seperti sekolah Tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, dan Muhammadiyah. Gerakan pembaruan di bidang politik ditandai dengan berdirinya Ormas dan Orsospol. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Teori Gujarat yaitu teori yang Islam masuknya di Nusantara dipercayai datang dari wilayah Gujarat atau India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snoek Hortgroote dari Belanda. Ia berpendapat jika Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab tapi dari Gujarat atau India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian, seperti utusan dari Mataram ke Banten ke Mekah pada abad ke-7. Kedua, teori Islam dari teori masuknya teori Makkah. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Banyak tokoh-tokoh yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7. Yang ketiga, teori Persia. Pada teori tersebut, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.